udah posisi tengkurap dan diikat tangannya ke belakang ini. Dan di dapur itu suaminya udah dikarungin. Pelakunya dihukumlah seberat-beratnya, nyawa, taruh nyawa. Kita semua keluarga kena prank ya. Sebenarnya pelakunya itu saya. Meledaklah semua, terkejut kami semua kan. Suami korban adalah pelaku pembunuhan yang sudah direncanakan. Kasus kematian istri terikat tangannya dan suami terbungkus karung di perumahan Puri Anggrek, Serang, Banten pekan lalu sempat membuat teka-teki banyak pihak. Banyak yang mengira ini kasus perampokan dan pembunuhan. Tapi belakangan mulai terungkap ada sandiwara di balik peristiwa memilukan ini. Apa yang melatar belakangi terjadinya peristiwa ini? Saudara simak Buser Investigasi. Ada wanita idaman lain, suami tega bunuh istri. Warga perumahan Puri Anggrek, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten, mendadak digegerkan dengan penemuan mayat dalam kondisi yang mengenaskan. Petri Sihombing ditemukan tewas dan suaminya Wadison Pasaribu, 37 tahun, ditemukan kritis di rumah mereka. Petri Sihombing ditemukan tewas di dalam kamar dengan tangan terikat, sedangkan suaminya tak sadarkan diri dengan tangan terikat dan terbungkus karung di area dapur. Peristiwa ini terkuak saat anak korban berteriak meminta tolong karena melihat kondisi orang tuanya yang memilukan kala langit masih gelap. Seorang warga yang mendengar teriakan anak korban bergegas mencari tahu apa yang sesungguhnya tengah terjadi. Jansen yang telah mendapat informasi dari sang anak terkait kondisi orang tuanya langsung masuk ke rumah korban melalui pintu belakang rumah. Jadi pas saya dengar suara azan subuh Pak ya, yang ibadah pagi-pagi itu, saya mendengar kayak ada gembok sama pagar dibuka gitu, diketok-ketok. Saya bangun, saya keluar, saya lihat di pagar saya nggak ada, penasaran. Saya keluar pagar, anaknya udah minta tolong, anaknya masih kecil sekitar umur 7 sama sekitar segitulah anaknya. Minta tolong nangis-nangis. Saya udah firasat buruk, malam-malam anak minta tolong sambil nangis, langsung saya teriak. Saya teriak-teriak minta tolong. Datang tetangga 2 orang. Kami masuk dari belakang rumahnya karena pintunya yang depan digembok. Kami masuk dari pintu belakang udah terbuka posisinya, dan di dapur itu suaminya udah dikarungin. Nah, kata anaknya bapak saya ini katanya di karung itu. Kami berusaha membuka ikatan karungnya. Terus saya minta tolong lagi ke warga, menghubungi polisi. Saya lihat ke kamar tempat tidur mereka. Itu istrinya udah posisi tengkurap dan diikat tangannya ke belakang begini. Saya berusaha membuka ikatannya. Setelah lepas ikatannya, ternyata tangannya udah kaku. Langsung saya larang orang masuk. Karena saya lihat sudah kaku tangannya gitu. Kira-kira begitu kejadiannya Pak. Ada luka kah di? Kalau sekilas luka yang serius nggak ada. Tapi sudah tidak sadarkan diri suami? Sudah tidak sadarkan diri, terus berusaha dikasih minum. Baru dia kayak siman lah. Jadi langsung dibawa ke rumah sakit. Oh, kondisinya masih hidup? Masih. Tapi sempat kami buka dari karung itu, posisinya masih pingsan. Saya tetangga yang paling dekat di sini, saya tidak ada dengar yang mencurigakan gitu. Saya tidak ada ribut-ribut, tidak ada dengar. Guna membongkar peristiwa tragis ini, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara. Garis polisi dipasang untuk membatasi mobilitas orang yang tak punya kepentingan sehingga tidak merusak barang bukti di lokasi kejadian. Kapolresta Serang Kota memimpin langsung proses penyelidikan ini. Polisi disebar mencari barang bukti sekaligus meminta keterangan warga sekitar untuk menguak apa yang sebenarnya terjadi di malam itu. Di sini polisi mendapati ada kerusakan pintu belakang rumah. Dari hasil penyelidikan sementara, diduga peristiwa ini dilatari perampokan disertai pembunuhan terhadap keluarga Wadison Pasaribu. Polisi memperkirakan pelaku lebih dari 1 orang. Dari temukannya korban meninggal dunia perempuan di perumahan ini, sementara kita masih lakukan penyelidikan.
Si korban diduga tewas. Kita belum tahu hasil dari dokter apa, dan juga keterangan dari saksi-saksi juga masih kita dalami. Kita belum tahu. Dari suami korban juga masih di rumah sakit. Kita akan coba mencari keterangan dari suami korban, apakah ada barang-barang yang hilang di rumah. Dari pintu belakang tadi kita cek TKP, memang ada rusak, didobrak, terlihat dari engsel pintu ada yang rusak. Jadi juga para pelaku masuk melalui pintu samping rumah. Dugaannya pelaku banyak orang atau lebih dari satu orang. kejadian perkiraan di mana? Kalau keterangan dari suami korban setengah 12 di malam. Isak tangis histeris keluarga menyambut kedatangan peti jenazah Petri Sihombing di rumah duka. Seluruh keluarga besar Petri tak ada yang mengira jika korban harus pergi dengan cara yang teramat tragis. Tanda tanya besar terus menyelimuti dalam benak hati keluarga Petri Sihombing maupun Wadison Pasaribu. Upacara adat berpulangnya Petri Sihombing digelar di rumah saudaranya yang lokasinya tak jauh dari rumah korban di perumahan Puri Anggrek. Duka tak terbendung menyelimuti keluarga korban. Keluarga menyangkal adanya isu yang menyebut Petri tewas karena masalah transaksi tanah. Kalau masalah jual beli tanah, setahu saya ya, adik saya bukan menjual tanah, malah membeli ya. Tapi setahu saya masalah jual belinya nggak ada permasalahan kok sampai sekarang. Jadi kalau masalah beli tanah, adapun berita-berita di media sosial yang kurang enak, kalau itu hoax. Kita cuman sangat-sangat berharap kepada pihak kepolisian supaya mengusut kasus pembunuhan adik saya dengan sangat-sangat berharaplah supaya ini kasus ini tuntas. Seusai upacara adat, jenazah korban langsung dikebumikan di pemakaman Sayar, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Banten. Haru mewarnai prosesi pemakaman jenazah ibu dari dua anak yang menjadi korban pembunuhan ini. Prosesi pemakaman dihadiri keluarga besar korban dan juga kedua anaknya yang masih belia dengan duka yang tak terperi. Kita mengatakan ketika manusia mati, roh kembali kepada Tuhan yang menciptakan. Dan kelak dalam kebangkitan berikutnya, kita akan melihat dalam wajah kemuliaan. Kita bersama-sama dengan Tuhan. Keluarga benar-benar merasa kehilangan, apalagi korban dikenal sebagai pribadi yang suka membantu. Ya kalau perasaannya mah sangat sedih sekali, hancur hati. Karena ini adik saya ini sangat baik sama kami, keluarganya. Harapan kami semua keluarga semoga cepat terungkap masalah ini, biar kami bisa tenang juga di kampung. Dan untuk pelakunya gimana? Ya kalau pelakunya dihukumlah seberat-beratnya. Kalau bisa, kalau saya sebagai kakaknya nyawa taruh nyawa. Keluarga korban juga meminta pelaku segera menyerahkan diri ke pihak yang berwajib. Dalam hitungan hari, berita mengejutkan datang dari kasus pembunuhan Petri Sihombing. Polisi mengendus sang suamilah Wadison Pasaribu yang menjadi dalang kematian korban. Dalam keterangan Wadison kerap berubah sehingga membuat polisi curiga. Sandiwara Wadison yang seolah-olah juga menjadi korban kejahatan pun terbongkar. Tadi malam ya. Untuk motif dan saat ini nanti kita menyerahkan diri atau ditangkap, Pak? Ya, ditangkap. Tangkap kita konversi ya. Ya, tunggu ya nanti ya. Biar lengkap dulu ceritanya ya. Keluarga korban sempat bercerita adanya cekcok di antara keduanya
sebelum pembunuhan itu terjadi. Bahwa katanya istrinya ini marah kepada si suami. Merepet lah istilah, kalau bahasa Batak bilang merepet lah ya kan. Masa begitu aja kau nggak bisa ku mintain, kalau perempuan yang lain bisa kau penuhin, gitulah bahasanya. Akhirnya terjadi pertengkaran, akhirnya dia kalap. Dia mengakui pada bulan Maret kemarin bahwa ketahuan dia berselingkuh dengan perempuan dari asalnya tempat bekerja di Bayah, ya, berinisial R. Nah, jadi sudah ada sebenarnya masalah keluarga perselingkuhan ini. Kisah Wadison Pasaribu yang terikat dalam karung ternyata drama yang dibuat dirinya sendiri. Semuanya dirancang untuk mengelabui keluarga maupun polisi bahwa bukan ia pelakunya. Tapi belakangan kejahatan akan membuka tabir dengan sendirinya. Kejadian waktu itu kita melihat adanya peristiwa perampokan atau pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan adanya korban meninggal dunia. Namun setelah dilakukan penyelidikan yang mendalam, suami korban adalah pelaku pembunuhan yang sudah direncanakan. Pelaku merekayasa kegiatan atau tindakan pembunuhan berencana dibuat seolah-olah kejadian pencurian dengan kekerasan. Bang, sebenarnya pelakunya itu saya. Meledaklah semua, terkejut kami semua kan. Inilah sandiwara Wadison Pasaribu untuk menutupi kelakuan kejinya. Tangisan palsu yang seolah-olah dirinya lah yang paling terpukul atas kejadian ini yang ia umbar ke seluruh keluarganya pada saat itu. Tak berhenti di situ, sandiwara kembali ia mainkan di depan halayak saat prosesi pemakaman istrinya. Raut wajah Wadison tampak sangat terpukul karena peristiwa tragis yang menewaskan istrinya. Tapi itu semua bagian dari skenario jahat Wadison. Tak ada kejahatan yang sempurna. Kalimat yang pas untuk menggambarkan peristiwa ini. Drama tangisan hingga tatapan kosong Wadison, bahkan upaya seolah-olah dirinya menjadi korban dengan mengikatkan diri ke dalam karung, tak membuat kepolisian sulit mengungkap dalang di balik kasus ini. Bahkan pihak keluarga sempat mendengar curhatan langsung dari Wadison peristiwa kala itu. Jadi awalnya kita semua keluarga kena prank ya, kena prank. Makanya saya rasa itu tangisan itu bisa menjadi tangisan dia penuh sandiwara atau tangisan penuh penyesalan. Si suaminya ini sudah minta kepada abangnya ini karena mungkin dia lebih terbuka kepada ini. Bang, kita ngopi dulu lah, keluar katanya gitu, suntuk aku katanya. Datang abangnya, ayo. Dalam pikiran abangnya mungkin dia ini suntuk atau bagaimana kan gitu. Mengakulah dia kepada abangnya ini. Bang, sebenarnya pelakunya itu saya. Meledaklah semua, terkejut kami semua kan. Setelah istrinya ini meninggal akibat perbuatan dia kan mencoba bunuh diri sampai 2 kali. Dibentur-benturkannya kepalanya pakai ke tembok, pakai alat yang ada di situ, ya. Dia nggak mati. Kemudian dia menciptakan alibi yaitu seakan-akan dia perampokan. Dicopotnya lah pertama, makanya kami bilang dia dan keluarga yang lain dia mengatakan bahwa ini korban perampokan karena kerabu dan cincin emas daripada korban meninggal dunia ini kan, istrinya ini kan diambil. Jadi kan salah satu petunjuk kepada kita bahwa itu adalah perampokan. Kemudian dia sendiri yang mengacak-acak rumah itu. Pada saat dia sudah mengakui perbuatan itu, Bang, kita tidak perlu ke rumah lagi. Antar saya ke Polres. Saya tidak ingin anak saya melihat lagi.
Dari hasil penyelidikan Polres Serang Kota dan merujuk pada bukti-bukti yang ada, polisi akhirnya menetapkan suami korban, Wadison Pasaribu, sebagai pelaku tunggal atas kematian Petri Sihombing. Selain menetapkan Wadison sebagai tersangka, polisi juga mengumpulkan beberapa barang bukti seperti karung yang dipakai untuk membungkus dirinya, kain kelambu berwarna pink yang dililitkan ke leher korban hingga tewas, dan beberapa barang bukti lain terkait dalam kasus ini. Dari hasil pengembangan kasus, belakangan terungkap Wadison bersandiwara layaknya pemain sinetron karena diam-diam dirinya tengah menjalin asmara terlarang dengan wanita lain di luar sana yang juga ingin dinikahinya. Didasari motif ini, pelaku ingin menceraikan istrinya. Namun, di lain sisi, tak mau hak asuh anaknya jatuh pada korban. Istri saya susah banget, Pak. Mengajak hubungan badan. Terus pas saya ketahuan selingkuh, istri saya terus perkataannya beres terus, Pak. Saya nggak bisa selesai, nggak bisa. Perkataannya beres terus, Pak. Yang mana saya sama suami orang terus. Ya, jadi pelaku ini sakit hati dengan istrinya karena selama ini tidak dilayani, kemudian ada perkataan-perkataan yang menyinggung perasaannya. Jadi benar memang ada niatan untuk menikahi pacarnya inisial R. Ada? Iya. Ya. Iya. Terus apakah ada orang lain yang membantu saudara dalam hal tindakan menghabisi nyawa korban? Ada pihak lain? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Tidak ada. Jadi memang sendiri ya? Iya. Oke. Dibutakan karena cinta inilah motif Wadison tega menghabisi nyawa istrinya. Dalam hal ini, dirinya juga memperagakan bagaimana ia menyekap dirinya sendiri ke dalam karung yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Sudah bikin simpul di dalam ya, di dalam karung ya? Masih di luar, simpulnya di luar. Oh, di luar. Masih di simpulnya itu sudah saya persiapkan ke dalam. Jadi simpulnya, jadi kamu masukin ke sini, di dalam biar keluar. Iya. Ini simpul seperti ini. Iya. Terus sudah saya masukin simpulnya, sekarang baru saya tarik ke dalam. ke dalam. Hanya karena keinginan dan keegoisan semata yang belum tentu membuatnya bahagia, Wadison sampai berbuat keji membunuh istrinya. Namanya staging. Staging itu membuat dirinya seolah-olah menjadi korban padahal dia menjadi pelaku. Nah, ini yang memang sebetulnya sudah dipersiapkan oleh para pelaku kriminal, tindak kriminal, terutama pembunuhan. Tujuannya satu, biar dia terbebas dari hukuman. Walaupun dia tidak menghilangkan barang bukti gitu ya. Ada barang bukti mungkin berupa benda dihilangkan untuk mensukseskan skenarionya. Sebetulnya ini adalah pola yang sangat biasa. Yang pertama dilakukan adalah dia harus punya tujuan tertentu ketika dia melakukan sesuatu. Yang kedua, hasilnya apa? Yang ketiga, dia bisa mengukur sumber daya dari si korban maupun dia sendiri sebagai pelaku. Yang keempat, bagaimana cara mengelabui hukum. Berarti ini kan sudah semuanya sudah lunas gitu ya dia lakukan ya. Actus tempus locusnya sudah diketahui. Lokusnya, lokasinya dipilih di rumah karena itu adalah tempat yang dia punya otoritas gitu ya. Orang lain nggak akan masuk. Tempus waktunya dipilih malam hari. Aktusnya bagaimana? Dengan cara memukul, mencekik atau yang lain. Selanjutnya bagaimana? Dengan mengurung dia dengan karung tadi itu. Ini kan sudah dipilih sama si pelaku itu, berarti kan kejahatan ini yang sudah direncanakan. Karena ketika terjadi pembunuhan dalam keluarga, yang paling layak dicurigai adalah orang-orang terdekat. Jadi sebetulnya kalau kita lihat dari korban itu bukan cuma pihak yang meninggal, tetapi anaknya. Tentunya ya, karena dengan kondisi seperti ini secara psikologis pasti dia terganggu. Duka karena kehilangan aja belum tentu bisa disembuhkan. Artinya anak ini adalah anak yang menjadi korban kedua setelah ibunya. Atas perbuatan kejam menghabisi nyawa istrinya sendiri, pelaku diancam dengan pasal tentang pembunuhan berencana. Akibat perbuatan keji sang ayah, kedua anak korbanlah yang paling merasakan dampak dari peristiwa ini. Tak ada lagi belayan kasih sayang dari seorang ibu yang melahirkannya yang pergi selama-lamanya.
Tidak ada kejahatan yang sempurna dan tidak ada pelaku kejahatan yang tidak meninggalkan jejak kejahatan itu sendiri. Jadi jangan berani-berani bermain dengan kejahatan, apalagi mengelabui hukum. Oke saudara, booster investigasi kami sudahi sampai di sini. Saya Joy Astro. Thanks for watching. I'll see you around.